warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Masih sehat dan tetap semangat tentu saja. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan teman-teman semuanya. Seperti biasa di channel ini, Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Baik teman-teman, hari ini langsung saja saya ingin berbagi tentang sesuatu yang sangat penting. Kenapa penting? Ini kaitannya dengan sebuah penyakit. Bukan penyakit sembarang penyakit. Bukan sakit sembarang sakit, tetapi sakit yang harus kita waspadai. Siapa tahu ada di dalam diri kita. Nah, apa itu? Nama penyakitnya adalah penyakit ujub. Nah, apa itu ujub dan bagaimana cara menghindarinya? Hari ini saya ingin berbagi tentang penyakit ujub. 5 cara bagaimana menghindari penyakit ujub. Tapi sebelumnya, kita kembali mengingatkan buat teman-teman semuanya, bagi yang sudah hadir dan mendukung channel ini, saya mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya, karena dengan dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini insya Allah akan bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, baru saja menemukan channel ini, baru klik ketemu dengan Mas Oji Channel, yuk jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Boleh juga tulis komentar-komentar, nanti kita balisi satu persatu insya Allah. Baik, langsung saja kita ingin masuk kepada 5 cara bagaimana menghindari dari penyakit ujub. Namun sebelumnya, yuk kita izinkan intro yang mau lewat ini dulu. Intronya lewat. Teman-teman, dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, penyakit ujub ini dimasukkan dalam kategori sebagai penyakit hati yang kronis. Kenapa disebut sebagai sebuah penyakit kronis? Penyakit yang hadirnya di dalam diri kita. Orang yang mengidap penyakit ini akan merasa paling mulia, paling besar, dan paling segalanya. Sedangkan kepada orang lain, bagi pengidapnya, dia akan merasa meremehkan, merendahkan. Inilah bahayanya ujub. Bagi sebagian orang bisa dikatakan ini penyakit takabur, atau mungkin bahasa kitanya adalah sombong ya. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali itu juga selain menerangkan tentang penyakit ujub, tentu ada cara-cara yang dijelaskan bagaimana agar penyakit ini bisa kita hindari. Nah, manajemen hati, manajemen pikiran ini menjadi sangat penting teman-teman. Bagaimana agar menghindarkan diri dari penyakit yang kronis yang berbahaya ini. Untuk itulah teman-teman, jangan sampai kita merasa paling baik, merasa paling hebat ya, dan meremehkan orang-orang lain. Orang-orang yang seperti ini biasanya akan sulit menerima nasihat ya, dan dia juga akan merasa gusar ketika memberikan nasihat. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghindar dari penyakit ini. Kuncinya adalah manajemen pemikiran kita, manajemen hati kita yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghindari penyakit ini. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda usianya dari kita, maka hati dan pikiran kita kemudian harus mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa ini orang masih muda, usianya lebih muda dari saya. Pasti orang ini belum banyak melakukan dosa, belum banyak melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini lebih baik dari saya, karena saya lebih banyak melakukan dosa-dosa daripada orang ini. Nah, ini sensor yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, sehingga ada sebuah benteng dalam diri kita untuk tidak merasa saya lebih tua, saya usianya lebih banyak, maka saya bisa meremehkan sebarang orang. Ini cara yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Kalau tadi yang pertama bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, bagaimana kemudian yang kedua ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua usianya dari kita? Maka gampang saja sensor dalam hati dan pikiran kita kemudian mengatakan, orang ini jauh lebih tua usianya dariku. Pastinya dia lebih dahulu melakukan ibadah-ibadah dan amal kebaikan daripada aku. Dia lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan. Dan pastinya aku tidak lebih baik dari dia. Dia lebih baik dari aku. Ini sensor yang harus kita lakukan dan menghindari agar kita tidak sembarang orang meremehkan, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya daripada kita. Nah, yang ketiga teman-teman, ketika kita kemudian bertemu dengan orang yang lebih alim, lebih berilmu dari kita, maka sensor dalam hati kita, di dalam pikiran kita semestinya mengatakan, orang ini jauh lebih pintar dari saya, jauh lebih berilmu dari saya, jauh lebih alim dan sudah banyak melakukan amal-amal ibadah yang lebih tahu daripada
saya yang belum melakukan apa-apa. Dia juga sudah mengajarkan kepada siapapun tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, sementara saya tidak mengajarkan apapun. Maka teman-teman, jika pikiran positif itu menghadiri dalam diri kita dan hati kita, maka kita tidak mungkin bisa meremehkan orang lain, apalagi kepada orang yang lebih pintar dari kita, kepada orang yang lebih memiliki ilmu daripada kita. Kita tidak bisa disamakan dengan dirinya. Maka hadir sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa tidak mungkin kita sama dengan dirinya. Maka hadir dalam diri kita sebuah kesadaran bahwa kita tidak mungkin bisa disamakan dengan dirinya. Dia jauh lebih hebat, dia jauh lebih berilmu daripada kita yang belum tahu apa-apa. Ini pemikiran positif yang menjadi sensor kepada kita agar kita terhindar dari satu penyakit, yaitu penyakit ujub. Nah, yang keempat adalah sebaliknya. Manakala kita bertemu dengan orang yang lebih bodoh atau lebih kurang berilmu dari kita, maka kadang-kadang disinilah kita sulit untuk bisa menghindar dari penyakit ini. Tipis teman-teman, kalau kita sudah merasa lebih pintar dan kenyataannya memang orang yang kita temui ini ternyata ilmunya di bawah kita, maka sebenarnya sensor yang positif yang harus hadir dalam diri kita adalah orang ini secara keilmuan di bawahku, tetapi ketika melakukan dosa-dosa itu di luar dari pengetahuannya, sementara aku melakukan dosa-dosa dengan pengetahuanku. Maka sesungguhnya orang ini jauh lebih beruntung daripada aku. Sejatinya hukum Allah itu jauh lebih berat kepadaku daripada kepadanya. Dan hukuman Allah atas dosa-dosa yang aku lakukan tentu lebih berat kepadaku daripada dirinya. Maka aku tidak pernah tahu akhir dari nantinya. Dan aku tidak pernah tahu akhir dari hidupku dan akhir dari hidup orang ini. Ini sebuah kesadaran dalam diri kita teman-teman. Bagaimana kita merasa bahwa orang jauh lebih beruntung dengan dosa-dosa yang dilakukan di luar sepengetahuannya. Sementara dengan keilmuan kita mungkin yang lebih pintar, lebih memiliki ilmu, kita melakukan dosa-dosa dengan keilmuan dan pengetahuan kita. Ini harus menjadi sebuah kesadaran bersama dan bisa menghindari diri kita dari sebuah penyakit, yaitu penyakit ujub. Yang kelima teman-teman, bagaimana ketika kita misalnya bertemu dengan orang kafir, orang yang belum memiliki keimanan, maka jangan sampai kita merasa bahwa diri kita seorang muslim memiliki keimanan yang sempurna kemudian meremehkan orang-orang kafir. Maka sejatinya di dalam hati dan pikiran kita kemudian berkata, orang ini masih kafir, aku tidak pernah tahu manakala dia mendapatkan hidayah nanti dengan keislamannya dia menjadi orang yang kemudian diampuni segala dosa-dosanya dan melakukan amal-amal kebaikan, maka dosa-dosanya akan keluar seperti keluarnya rambut dari timbunan tepung. Ini sebuah kesadaran yang harus kita miliki bahwa kita sebenarnya bisa menjaga diri kita dari sebuah penyakit, yaitu penyakit ujub. Maka jangan sampai kita merasa lebih dari segalanya, kita merasa lebih pintar, lebih berilmu, lebih tua, lebih memiliki pengalaman, lebih hebat dan sebagainya. Karena itu adalah bagian dari ciri orang-orang yang memiliki penyakit ujub dan takabur. Sehingga tidak pantas bagi kita seorang hamba dengan kesombongannya, karena segala yang kita miliki datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk teman-teman, menjaga diri dari sebuah penyakit, yaitu penyakit ujub, agar diri kita berjalan dengan kehidupan ini dengan baik dan kita senantiasa mendapatkan kemudahan, keberkahan atas segala hal yang kita lakukan, atas segala hal yang kita upayakan. Nah teman-teman, 5 hal yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah perenungan dan muhasabah, menjadi bahan evaluasi bagi kita. Bagaimana selama ini perjalanan hidup kita, apakah kita menjadi pribadi yang tetap rendah hati, tidak meremehkan orang lain, dan senantiasa menjadi pribadi-pribadi tidak ujub atau takabur teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini bermanfaat dan bisa kita gunakan sebagai bekal untuk kita meniti perjalanan hidup ini. Dan terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat-manfaat, bisa berbagi motivasi, sharing, dan inspirasi. Dan sekali lagi saya ingin mengaturkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan support, dukungan melalui komentar-komentar yang ada. Oh iya, teman-teman yang sudah subscribe, kita mintakan lagi untuk menekan tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya tetap mendapatkan notifikasi manakala saya memberikan konten-konten terbaru. Dan teman-teman tetap bisa menikmati konten-konten ini untuk bisa saling sharing, saling berbagi untuk mendapatkan motivasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih buat dukungan teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan
pertemuan kali ini bisa terus berlanjut dan nanti ke depan bisa menikmati kembali sajian-sajian dari konten-konten Mas Oji Channel. Dan saya mohon pamit, sampai ketemu dengan konten-konten berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.